Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Berikut kita akan membahas kisah istri Rasulullah yang mulia. Beliau merupakan perempuan terkemuka penjaga mushaf pertama di dunia. Siapakah beliau? Bagaimanakah kisah selengkapnya? Nonton video ini sampai selesai. Beliau merupakan Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus perempuan terkemuka penjaga mushaf pertama di dunia. Hafsah binti Umar bin Khattab adalah putri seorang laki-laki yang terbaik dan mengetahui hak-hak Allah dan kaum muslimin. Umar bin Khattab adalah seorang penguasa yang adil dan memiliki hati yang sangat khusyuk. Pernikahan Rasulullah dengan Hafsah merupakan bukti cinta kasih beliau kepada mukminah yang telah menjanda setelah ditinggalkan suaminya. Khunais bin Huzafah As-Sahami yang berjihad di jalan Allah pernah berhijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah dan gugur dalam perang Badar. Setelah suami anaknya Sayyidina Umar meninggal, dengan perasaan sedih, Sayyidina Umar menghadap Rasulullah untuk mengabarkan nasib anaknya yang menjanda. Ketika itu, Sayyidah Hafsah berusia 18 tahun. Mendengar penuturan Umar, Rasulullah memberinya kabar gembira dengan mengatakan bahwa beliau bersedia menikahi Hafsah. Jika kita menyebut nama Hafsah, ingatan kita akan tertuju pada jasa-jasanya yang besar terhadap kaum muslimin saat itu. Beliaulah istri Nabi yang pertama kali menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan pada kulit, tulang, dan pelepah kurma, hingga kemudian menjadi sebuah kitab yang sangat agung. Nasab dan masa pertumbuhannya Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Nama lengkap Sayyidah Hafsah adalah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'al bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qur bin Raja bin Adi bin Lu'ay dari suku Arab Adawiyah. Ibu Sayyidah Hafsah adalah Zainab binti Mad'un bin Hubaib bin Wahab bin Huzafah, saudara perempuan Utsman bin Mad'un. Sayyidah Hafsah dilahirkan pada tahun yang sangat terkenal dalam sejarah orang Quraisy, yaitu ketika Rasulullah memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah Ka'bah dibangun kembali setelah roboh karena banjir. Pada tahun itu juga dilahirkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu putri bungsu Rasulullah dari 4 putri, dan kelahirannya disambut gembira oleh beliau. Beberapa hari setelah Sayyidah Fatimah lahir, lahirlah Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Mendengar bahwa yang lahir adalah bayi wanita, Umar sangat berang dan resah, sebagaimana kebiasaan bapak-bapak Arab Quraisy ketika mendengar berita kelahiran anak perempuannya. Waktu itu, mereka menganggap bahwa kelahiran anak perempuan telah membawa aib bagi keluarga. Padahal, jika saja ketika itu Umar tahu bahwa kelahiran anak perempuannya akan membawa keberuntungan, tentu Umar akan menjadi orang yang paling bahagia, karena anak yang dinamai Hafsah itu kelak menjadi istri Rasulullah. Di dalam Tabaqat, Ibnu Sa'ad berkata, Muhammad bin Umar berkata bahwa Muhammad bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari kakeknya, Umar mengatakan, Hafsah dilahirkan pada saat orang Quraisy membangun Ka'bah 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha dibesarkan dengan mewarisi sifat ayahnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam soal keberanian, Sayyidah Hafsah berbeda dengan wanita lain. Kepribadiannya kuat dan ucapannya tegas. Sayyidah Aisyah melukiskan bahwa sifat Sayyidah Hafsah sama dengan ayahnya. Kelebihan lain yang dimiliki Sayyidah Hafsah adalah kepandaiannya dalam membaca dan menulis. Padahal ketika itu, kemampuan tersebut belum lazim dimiliki oleh kaum perempuan. Kemudian, Sayyidah Hafsah memeluk agama Islam. Sayyidah Hafsah tidak termasuk ke dalam golongan orang yang pertama masuk Islam. Karena ketika awal-awal penyebaran Islam, ayahnya, Umar bin Khattab, masih menjadi musuh utama umat Islam, hingga suatu hari Sayyidina Umar tertarik untuk masuk Islam. Ketika suatu waktu Sayyidina Umar mengetahui keislaman saudara perempuannya, yaitu Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid, beliau sangat marah dan berniat menyiksa mereka. Sesampainya di rumah saudara perempuannya, Sayyidina Umar mendengar bacaan Al-Quran yang mengalun dari dalam rumah. Dan memuncullah amarahnya ketika dia memasuki rumah tersebut.
Tanpa ampun, beliau menampar mereka hingga darah menguncur dari kening keduanya. Akan tetapi, hal yang tidak terduga terjadi. Hati Sayyidina Umar tersentuh ketika melihat darah menguncur dari dahi adiknya. Kemudian diambil nyala Al-Quran yang ada pada mereka. Ketika selintas dia membaca awal surat Toha, terjadilah keajaiban. Hati Sayyidina Umar mulai diterangi cahaya kebenaran dan keimanan. Allah telah mengabulkan doa Nabi yang mengharapkan agar Allah membuka hati salah seorang dari dua Umar kepada Islam. Yang dimaksud Rasulullah dengan dua Umar adalah Ammar bin Hisham atau lebih dikenal dengan Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Setelah kejadian itu, dari rumah adiknya, Sayyidina Umar segera menuju kediaman Rasulullah dan menyatakan keislaman di hadapan beliau. Sayyidina Umar bin Khattab bagaikan bintang yang mulai menerangi dunia Islam, serta mulai mengibarkan bendera jihad dan dakwah hingga beberapa tahun setelah Rasulullah wafat. Setelah menyatakan keislaman, Sayyidina Umar bin Khattab segera menemui sanak keluarganya untuk mengajak mereka memeluk Islam. Seluruh anggota keluarga menerima ajakan Sayyidina Umar, termasuk di dalamnya Sayyidah Hafsah yang ketika itu baru berusia 10 tahun. Ketika Sayyidah Hafsah menikah dan hijrah ke Madinah, keislaman Umar membawa keberuntungan yang sangat besar bagi kaum muslimin dalam menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Kabar keislaman Umar ini memotivasi para muhajirin yang berada di Habasyah untuk kembali ke tanah asal mereka setelah sekian lama ditinggalkan. Di antara mereka yang kembali itu terdapat seorang pemuda bernama Khunais bin Huzafah as-Sahami. Pemuda itu sangat mencintai Rasulullah, sebagaimana dia pun mencintai keluarga dan kampung halamannya. Khunais bin Huzafah hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dan agamanya. Setibanya di Mekah, dia segera mengunjungi Sayyidina Umar bin Khattab, dan di sana Khunais bin Huzafah melihat Sayyidah Hafsah. Khunais bin Huzafah meminta Sayyidina Umar untuk menikahkan dirinya dengan Sayyidah Hafsah, dan Sayyidina Umar pun merestuinya. Pernikahan antara Mujahid dan Mukminah mulia pun berlangsung. Rumah tangga mereka sangat berbahagia karena dilandasi keimanan dan ketakwaan. Ketika Allah menerangi penduduk Yastrib sehingga memeluk Islam, Rasulullah menemukan sandaran baru yang dapat membantu kaum muslimin. Karena itulah, beliau mengizinkan kaum muslimin hijrah ke Yastrib untuk menjaga akidah mereka, sekaligus menjaga mereka dari penyiksaan dan kezaliman kaum Quraisy. Dalam hijrah ini, Sayyidah Hafsah dan suaminya ikut serta ke Yastrib. Cobaan dan ganjaran kepada Sayyidah Hafsah. Setelah kaum muslimin berada di Madinah dan Rasulullah berhasil menyatukan mereka dalam satu barisan yang kuat, tiba saatnya bagi mereka untuk menghadapi orang musyrik yang telah memusuhi dan mengambil hak mereka. Selain itu, perintah Allah untuk berperang menghadapi orang musyrik sudah tiba. Peperangan pertama antara umat Islam dan kaum musyrik Quraisy adalah Perang Badar. Dalam peperangan ini, Allah telah menunjukkan kemenangan bagi hamba-hambanya yang ikhlas, sekalipun jumlah mereka masih sedikit. Khunais termasuk salah seorang anggota pasukan muslimin, dan dia mengalami luka yang cukup parah sekembalinya dari peperangan tersebut. Sayyidah Hafsah senantiasa berada di sisinya dan mengobati luka yang dideritanya. Namun, Allah berkehendak memanggil Khunais sebagai syahid dalam peperangan pertama melawan kebatilan dan kezaliman, sehingga Sayyidah Hafsah menjadi janda. Ketika itu, usia Sayyidah Hafsah baru 18 tahun. Namun, Sayyidah Hafsah telah memiliki kesabaran atas cobaan yang menimpanya. Sayyidina Umar sangat sedih karena anaknya telah menjadi janda pada usia yang sangat muda, sehingga dalam hatinya terbesit niat untuk menikahkan Sayyidah Hafsah dengan seorang muslim yang soleh, agar hatinya kembali tenang. Untuk itu, Sayyidina Umar pergi ke rumah Abu Bakar dan meminta kesediaannya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi, Abu Bakar diam, tidak menjawab sedikit pun. Kemudian Sayyidina Umar menemui Utsman bin Affan dan meminta kesediaannya untuk menikahi putrinya. Akan tetapi, pada saat itu Utsman masih berada dalam kesedihan karena istrinya, yaitu Ruqayyah binti Muhammad yang baru meninggal. Utsman pun menolak permintaan Sayyidina Umar. Menghadapi sikap dua sahabatnya, Sayyidina Umar sangat kecewa
dan beliau bertambah sedih karena memikirkan nasib putrinya. Kemudian Sayyidina Umar menemui Rasulullah dengan maksud mengadukan sikap kedua sahabatnya. Mendengar penuturan Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Utsman pun akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Semula, Umar tidak memahami maksud ucapan Rasulullah. Tetapi karena kecerdasan akalnya, dia kemudian memahami bahwa Rasulullah yang akan meminang putrinya. Sayyidina Umar merasa sangat terhormat mendengar niat Rasulullah untuk menikahi putrinya, dan kegembiraan tampak pada wajahnya. Sayyidina Umar langsung menemui Abu Bakar untuk mengutarakan maksud Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Aku tidak bermaksud menolakmu dengan ucapanku tadi, karena aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Hafsah. Namun aku tidak mungkin membuka rahasia beliau kepadamu. Seandainya Rasulullah membiarkannya, tentu akulah yang akan menikahi Hafsah." Sayyidina Umar baru memahami mengapa Abu Bakar menolak menikahi putrinya. Sedangkan sikap Utsman hanya karena sedih atas meninggalnya Ruqayyah, dan beliau bermaksud menyunting saudaranya, yaitu Ummu Kulsum, sehingga nasabnya dapat terus bersambung dengan Rasulullah. Setelah Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, beliau dijuluki Zunnuraini, yaitu pemilik dua cahaya. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Hafsah lebih dianggap sebagai penghargaan beliau terhadap Sayyidina Umar. Di samping juga karena Sayyidah Hafsah adalah seorang janda seorang mujahid dan muhajir, Khunais bin Huzafa as-Sahami. Sayyidah Hafsah berada di rumah Rasulullah. Di rumah Rasulullah, Sayyidah Hafsah menempati kamar khusus, sama dengan Saudah binti Zum'ah dan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Secara manusiawi, Sayyidah Aisyah sangat mencemburui Sayyidah Hafsah karena mereka sebaya. Lain halnya dengan Saudah binti Zum'ah yang menganggap Sayyidah Hafsah sebagai wanita mulia putri Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu sahabat Rasulullah yang terhormat. Sayyidina Umar memahami bagaimana tingginya kedudukan Sayyidah Aisyah di hati Rasulullah. Sayyidina Umar pun mengetahui bahwa orang yang menyebabkan kemarahan Sayyidah Aisyah sama halnya dengan menyebabkan kemarahan Rasulullah. Dan yang ridha terhadap Sayyidah Aisyah berarti ridha terhadap Rasulullah. Karena itu, Sayyidina Umar berpesan kepada putrinya agar berusaha dekat dengan Sayyidah Aisyah dan mencintainya. Selain itu, Sayyidina Umar meminta agar Sayyidah Hafsah menjaga tindak tanduknya, sehingga di antara mereka berdua tidak terjadi perselisihan. Akan tetapi, memang sangat manusiawi jika di antara mereka masih saja terjadi kesalahpahaman yang bersumber dari rasa cemburu. Dengan lapang dada, Rasulullah mendamaikan mereka tanpa menimbulkan kesedihan di antara istri-istrinya. Salah satu contoh adalah kejadian ketika Sayyidah Hafsah melihat Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah datang menemui Nabi dalam suatu urusan. Sayyidah Maryah berada jauh dari masjid, dan Rasulullah menyuruhnya masuk ke dalam rumah Sayyidah Hafsah yang ketika itu sedang pergi ke rumah ayahnya. Sayyidah Hafsah melihat tabir kamar tidurnya tertutup, sementara Rasulullah dan Sayyidah Maryah berada di dalamnya. Melihat kejadian itu, amarah Sayyidah Hafsah meledak. Sayyidah Hafsah menangis penuh amarah. Rasulullah berusaha membujuk dan meredakan amarah Sayyidah Hafsah. Bahkan, beliau bersumpah mengharamkan Sayyidah Maryah baginya kalau Sayyidah Maryah tidak meminta maaf pada Sayyidah Hafsah. Dan Nabi meminta agar Sayyidah Hafsah merahasiakan kejadian tersebut. Merupakan hal yang wajar jika istri-istri Rasulullah merasa cemburu terhadap Sayyidah Maryah, karena beliaulah satu-satunya wanita yang melahirkan putra Rasulullah setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kejadian itu segera menyebar, padahal Rasulullah telah memerintahkan untuk menutupi rahasia tersebut. Berita itu akhirnya diketahui oleh Rasulullah sehingga beliau sangat marah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, Rasulullah menceraikan Sayyidah Hafsah. Namun, beberapa saat kemudian beliau merujuknya kembali karena melihat ayah Sayyidah Hafsah, yaitu Sayyidina Umar, sangat resah. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah bermaksud menceraikan Sayyidah Hafsah. Tetapi Jibril mendatangi beliau dengan maksud memerintahkan beliau untuk mempertahankan Sayyidah Hafsah.
sebagai istrinya, karena beliau adalah wanita yang berpendirian teguh. Rasulullah pun mempertahankan Sayyidah Hafsah sebagai istrinya. Terlebih karena hal tersebut, Sayyidah Hafsah sangat menyesali perbuatannya dengan membuka rahasia dan memurkakan Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan putrinya agar tidak lagi membangkitkan amarah Rasulullah dan senantiasa menaati serta mencari keridhaan beliau. Sayyidina Umar bin Khattab meletakkan keridhaan Rasulullah pada tempat terpenting yang harus dilakukan oleh Sayyidah Hafsah. Pada dasarnya, Rasulullah menikahi Sayyidah Hafsah karena memandang keberadaan Sayyidina Umar dan merasa kasihan terhadap Sayyidah Hafsah yang ditinggalkan suaminya. Allah menurunkan ayat berikut ini sebagai antisipasi atas isu-isu yang tersebar. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dan sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, yaitu Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, yaitu semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 1-5. Cobaan besar bagi Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah senantiasa bertanya kepada Rasulullah dalam berbagai masalah, dan hal itu menyebabkan marahnya Sayyidina Umar kepada Sayyidah Hafsah. Sedangkan Rasulullah senantiasa memperlakukan Sayyidah Hafsah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau bersabda, "Berwasiatlah engkau kepada kaum wanita dengan baik." Rasulullah pernah marah besar kepada istri-istrinya ketika mereka meminta tambahan nafkah, sehingga secepatnya Sayyidina Umar mendatangi rumah Rasulullah. Sayyidina Umar melihat istri-istri Rasulullah murung dan sedih. Sepertinya telah terjadi perselisihan antara mereka dengan Rasulullah. Secara khusus, Sayyidina Umar memanggil putrinya, yaitu Sayyidah Hafsah, dan mengingatkannya untuk menjauhi perilaku yang dapat membangkitkan amarah beliau, dan menyadari bahwa beliau tidak memiliki banyak harta untuk diberikan kepada mereka. Karena marahnya, Rasulullah bersumpah untuk tidak berkumpul dengan istri-istri beliau selama sebulan, hingga mereka menyadari kesalahannya, atau menceraikan mereka jika mereka tidak menyadari kesalahan. Kaitannya dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan segala perhiasannya, maka kemarilah. Aku akan memenuhi keinginanmu itu, dan aku akan menceraikanmu secara baik-baik. Dan jika kalian menginginkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, serta kesenangan di kampung akhirat, sesungguhnya Allah akan menyediakan bagi hamba-hamba yang baik di antara kalian pahala yang besar." Al-Quran Surah Al-Ahzab.
Rasulullah menjauhi istri-istrinya selama sebulan di dalam sebuah kamar yang disebut khazanah. Dan seorang budak bernama Rabah duduk di depan pintu kamar. Setelah kejadian itu, tersebarlah kabar yang meresahkan bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istri beliau. Yang paling merasakan keresahan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga Sayyidina Umar segera menemui putrinya yang sedang menangis. Sayyidina Umar berkata, "Sepertinya Rasulullah telah menceraikanmu." Dengan terisak, Sayyidah Hafsah menjawab, "Aku tidak tahu." Sayyidina Umar berkata, "Beliau telah menceraikanmu sekali dan merujukmu lagi karena aku. Jika beliau menceraikanmu sekali lagi, aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya." Sayyidah Hafsah menangis dan menyesali kelalaiannya terhadap suami dan ayahnya. Setelah beberapa hari Rasulullah menyendiri, belum ada seorang pun yang dapat memastikan apakah beliau menceraikan istri-istri beliau atau tidak. Karena tidak sabar, Sayyidina Umar mendatangi khazanah untuk menemui Rasulullah yang sedang menyendiri. Sekarang ini, Sayyidina Umar menemui Rasulullah bukan karena anaknya, melainkan karena cintanya kepada beliau dan merasa sangat sedih melihat keadaan beliau. Di samping memang ingin memastikan isu yang tersebar. Sayyidina Umar merasa putrinya lah yang menjadi penyebab kesedihan beliau. Sayyidina Umar pun meminta penjelasan dari beliau. Walaupun di sisi lain, Sayyidina Umar sangat yakin bahwa Rasulullah tidak akan menceraikan istri-istri beliau. Dan memang benar, Rasulullah tidak akan menceraikan istri-istri beliau, sehingga Sayyidina Umar meminta izin untuk mengumumkan kabar gembira itu kepada kaum muslimin. Sayyidina Umar pergi ke masjid dan mengabarkan bahwa Rasulullah tidak menceraikan istri-istri beliau. Kaum muslimin menyambut gembira kabar tersebut, dan tentu yang lebih gembira lagi adalah istri-istri beliau. Setelah genap sebulan Rasulullah menjauhi istri-istrinya, beliau kembali kepada mereka. Beliau melihat penyesalan tergambar dari wajah mereka. Mereka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk lebih meyakinkan lagi, beliau mengumumkan penyesalan mereka kepada kaum muslimin. Sayyidah Hafsah dapat dikatakan sebagai istri Rasul yang paling menyesal, sehingga Sayyidah Hafsah mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati dan menjadikannya sebagai tebusan bagi Rasulullah. Sayyidah Hafsah memperbanyak ibadah, terutama puasa dan sholat malam. Kebiasaan itu berlanjut hingga setelah Rasulullah wafat. Bahkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, Sayyidah Hafsah mengikuti perkembangan penaklukan-penaklukan besar, baik di bagian timur maupun barat. Sayyidah Hafsah merasa sangat kehilangan ketika ayahnya meninggal di tangan Abu Lu'lu'ah. Sayyidah Hafsah hidup hingga masa kekhalifahan Utsman, yang ketika itu terjadi fitnah besar antara kaum muslimin yang menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman, hingga masa pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika itu, Sayyidah Hafsah berada pada kubu Sayyidah Aisyah sebagaimana yang diungkapkannya. Pendapatku adalah sebagaimana pendapat Aisyah. Akan tetapi, beliau tidak termasuk ke dalam golongan orang yang menyatakan diri berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib karena saudaranya, Abdullah bin Umar, memintanya agar berdiam di rumah dan tidak keluar untuk menyatakan baiat. Tentang wafatnya Sayyidah Hafsah, sebagian riwayat mengatakan bahwa Sayyidah Hafsah wafat pada tahun ke-47 pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi yang lain. Sayyidah Hafsah merupakan pemilik mushaf yang pertama. Karya besar Sayyidah Hafsah bagi Islam adalah terkumpulnya Al-Quran di tangannya setelah mengalami penghapusan, karena Sayyidah Hafsah lah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pada masa Rasul, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Pada masa Khalifah Abu Bakar, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan Riddah, yaitu peperangan melawan kaum murtad. Kondisi seperti itu mendorong Sayyidina Umar bin Khattab untuk mendesak Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran yang tercecer. Awalnya, Abu Bakar merasa khawatir kalau mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab itu merupakan sesuatu yang mengada-ngada, karena pada zaman Rasul, hal itu tidak pernah dilakukan.
Akan tetapi, atas desakan Umar, Abu Bakar akhirnya memerintah Sayyidah Hafsah untuk mengumpulkan Al-Quran, sekaligus menyimpan dan memeliharanya. Mushaf asli Al-Quran itu berada di rumah Sayyidah Hafsah hingga beliau meninggal. Demikianlah kisah Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus perempuan terkemuka penjaga mushaf pertama di dunia. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.